Kita masih membahas mengenai babak baru persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Di studio Kompas TV ada Eko Cahyono, mantan cawagup Ahok di Pilkada Bangka Belitung 2007, juga Josefina Syukur, tim kuasa hukum dari Ahok. Pak Eko, kalau tadi Anda katakan sempat bersaksi kemarin dan Anda sempat menyatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Basuki Cahayapurnama saat ini sebetulnya sama mengulang di 2007. Artinya Anda mengklaim ini bukan soal penodaan agama, tapi ini adalah soal bagaimana menjegal Ahok di Pilkada Jakarta. Iya, betul seperti itu. Ya, karena tidak mungkin Pak Basuki itu berniat menodai agama, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dari kecil kan dia sudah biasa bergaul dengan orang Islam, kaum muslimin. Malah saudaranya juga ada yang muslim, yang keturunan Tionghoa, ada yang muslim juga. Terus teman-teman dari kecil juga dididik oleh masyarakat, berada di sekitar masyarakat yang muslim. Dan beliau kan terpilih jadi bupati di Belitung Timur kan mayoritas penduduknya kan muslim, 93% muslim. Dan juga dalam tidak mungkin lah Ahok itu membenci umat Islam. Saya sama sekali nggak yakin itu. Pak Eko, kesaksian apa saja yang kemudian kemarin Anda sampaikan kepada hakim untuk memperkuat argumen Anda soal itu? Ya, saya katakan bahwa Ahok juga banyak waktu menjadi Bupati Belitung Timur kan beliau memberangkatkan haji umroh para marbot, penjaga masjid, ya, tukang-tukang sapu jalan yang sebagian besar muslim, ya mungkin muslim semua. Jadi beliau sangat memperhatikan masyarakat muslim yang rendah, malahan yang kelas rendah gitu. Seberapa dekat sih sebetulnya Anda dengan sosok Basuki Cahayapurnama selain ketika Anda ingin maju pilkada di 2007 lalu? Sebenarnya saya kenal itu tahun 2005 saat beliau menjadi Bupati Belitung Timur dan saya juga bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami beberapa kali ketemu dalam rapat-rapat, ya, siang hari, malam harinya biasa ngobrol-ngobrol di restoran, di kafe. Jadi banyaklah bicara-bicara. Saya pikir orang ini cerdas, banyak idenya untuk merubah ingin berbuat sesuatu untuk melayani masyarakat itu besar dalam dirinya. Oke, Pak Eko, ketika kemarin di persidangan ada juga nama almarhum Gus Dur yang saya dengar juga sempat Anda sebut, katakanlah di situ. Apa yang Anda kemukakan soal itu? Ya, kita tahu, ya karena saya juga bukan ahli agama, ya teman-teman juga termasuk Pak Basuki juga, ya. Akhirnya kita minta tolonglah, ada ulama yang memberikan pencerahan. Saat 2007 lalu? Iya, 2007 lalu. Kebetulan juga Gus Dur kan tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung kami. Ya, beliau datang bersama Mbak Yeni Wahid, ya, datang ke Bangka Belitung. Ya, kami tanya, bagaimana sih Gus Dur, apakah memang benar ini tidak boleh memilih pemimpin non-muslim gitu. Dan Gus Dur menjawab, lah ini kan memilih pemimpin pemerintahan, pemimpin negara. Jadi yang dipilih itu kecakapannya, apakah dia jujur, bisa bekerja, bisa melayani. Jadi itu yang sebagai dasar utama kita memilih pemimpin negara. Dan ini kan bukan memilih pemimpin agama, begitu jawaban Gus Dur intinya. Oke, kita ke Mbak Vina. Mbak Vina, Pak Eko ini meyakini sekali apa yang terjadi saat ini kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini sama betul dengan apa yang menimpa ia dan Ahok ketika 2007 lalu. Inikah kemudian yang ingin diperkuat oleh tim kuasa hukum ketika menghadirkan Eko Cahyono? Ya, betul sekali. Jadi kita mau menceritakan bahwa pengetahuan Pak Ahok itu, ya, dari mengenai Al-Maida, arti dari Al-Maida itu diperoleh dari Gus Dur. Ya, pada saat Gus Dur menyampaikan orasinya tahun 2007, beliau menyampaikan bahwa bahkan disuruh kepada masyarakat itu untuk memilih Ahok. Pilih Ahok itu nggak apa-apa karena Al-Maida itu ayat itu sendiri itu sebenarnya itu menyangkut agama, bukan dalam pemerintahan. Saya ke Pak Eko lagi. Pak Eko, bagaimana kemudian saat itu Al-Maidah 51 digunakan oleh lawan politik Anda, katakanlah seperti itu, untuk menjegal Anda dan Ahok di 2007. Seperti apa metodenya saat itu? Ya, dengan melalui penyebaran brosur-brosur, leaflet, ya, disebar-sebarkan ke tengah-tengah masyarakat, ditempel-tempelkan di tempat-tempat tertentu. Dan saat itu hanya Anda dan Ahok yang katakanlah hanya Basuki Cahayapurnama yang memang saat itu menjadi, ada 5 kalau saya tidak salah, calon pemimpin saat itu, hanya Ahok yang non-muslim saat itu? Ada juga salah satu wakil gubernur, ya, yang beragama non-muslim. Tapi yang kena serang memang kebanyakan Ahok yang. Jadi dengan katakanlah dengan hal itu Anda begitu yakin apa yang menimpa Ahok saat ini sama persis dengan di 2007? Ya, polanya sama.
Polanya sama? Polanya sama. Apalagi yang sama selain Anda melihat ada brosur, penyebaran brosur, katakanlah brosur Ya, mungkin tidak terjadi ada, saat ini. ya. Tapi kemudian apalagi pola-pola yang sama yang Anda temui? Ceramah-ceramah ya, khutbah juga, ceramah juga seperti itu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim. Ya karena ini polanya itu pokoknya menggunakan, memakai ayat suci untuk kepentingan politik. Tapi Anda pernah nggak menyayangkan ketika statement itu keluar dari Basuki Cahayapurnama? Katakanlah sengaja atau tidak sengaja, terbukti atau tidak terbukti? Ya, mungkin di alam bawah sadar ya itu jangan kan kita sering kan setengah bercanda, kamu nanti ditipu pakai ini kan seperti itu maksudnya. Jadi konteksnya bukan dalam konteks menghina agama sebenarnya. Saya enggak yakin kalau memang sengaja berkata untuk menghina agama tuh saya enggak yakin itu. Sedekatkah itu Anda sama Ahok sampai kemudian Anda begitu yakin bahwa tidak akan Anda meyakini tidak ada unsur satupun niatan dari Ahok untuk menghina agama? Iya, saya yakin itu. Tidak mungkin karena saya tahu itunya apa. Dia memang suka ceplas-ceplos, jangankan terhadap dengan agama dia sendiri pun dia suka ceplas-ceplos kalau orang itu salah. Dia nggak tanpa tedeng-aling-aling dia akan tegur atau akan apa gitu kepada siapapun. Jadi dia tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang latar belakang seperti itu. Dia akan apa adanya. Sebagai mantan rekan, katakanlah sebagai kawan dari Basuki Cahayapurnama ketika ia menghadapi hal yang dulu sama-sama pernah Anda hadapi bersama, apa dorongan Anda untuk Ahok? Ya, ke depan saya rasa Pak Basuki sebaiknya juga lebih hati-hati saja untuk ya karena masyarakat Indonesia kan masih masyarakat yang sensitif atau belum semuanya mengerti atau sebelum semuanya berpandangan luas. Jadi mungkin sedikit lebih jangan terlalu memakai hati-hati saja. Lebih berhati-hati, lebih tenang katakanlah seperti itu begitu ya Pak Eko ya. Walaupun saya yakin dia tidak akan pernah menodai agama Islam, saya yakin itu. Pak Eko, 2007 lalu Anda dan Ahok terjegal karena Al-Maidah. Di 2017 Ahok dijegal katakanlah, ada kemungkinan kalau menurut Anda ini statement ini keluar dari Anda tadi dengan Al-Maidah juga. Pernah nggak Ahok cerita bahwa kasus ini hampir serupa dengan di 2007 lalu, ada trauma yang dirasakan Ahok? Iya, beliau berkata seperti itu. Memang dia pernah cerita? Ya, polanya tuh sepertinya kok kenapa sama gitu. Ya, ada menyinggung soal itu. Dia sempat cerita bahwa, aduh saya trauma nih, saya kepleset. Enggak seperti itu, tapi ya ini pola yang sama dengan yang dulu. Jadi begitu isu ini merebak, Anda sudah yakin betul bahwa ini bukan kesalahan yang dilakukan Ahok, tapi ini adalah metode politik, katakanlah seperti itu? Iya. Sebenarnya kan masyarakat di Kepulauan Seribu juga kan tidak ngeh lah itu kalau tidak langsung marah atau apa gitu kan waktu Ahok ngomong begitu kan, karena memang konteksnya pidatonya mengajak masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat kan. Jadi bukan dalam konteks pidato mengenai agama begitu kan. Jadi hanya itu pokoknya kalian jangan ragu-ragu lah ikut program ini, jangan takut untuk nanti ikut nggak enak, nggak milih saya atau apa gitu kan. Konteksnya itu hanya konteks untuk mengajak masyarakat untuk ikut. Jadi di luar konteks agama sebenarnya tidak ada sama sekali ke sana. Pak Eko, katakanlah Anda kemarin sudah memberikan kesaksian di muka persidangan, sudah didengarkan majelis hakim. Anda merasa kesaksian Anda sudah tersampaikan dengan baik? Apa yang Anda sampaikan saat ini sudah tersampaikan? Saya sampaikan apa adanya. Saya nggak lebih-lebihkan, tidak saya kurangi juga. Apa adanya saja. Sudah saya sampaikan. Saya akan ke Mbak Vina. Mbak Vina, ada satu saksi yang kemudian kemarin ditolak. Ini kakak angkat dari Basuki Cahayapurnama. Berapa saksi sebetulnya yang disiapkan oleh tim kuasa hukum untuk meringankan Ahok dalam kasus ini? Ya, sebetulnya kita siapkan cukup banyak saksi. Cuma kemarin waktu pada proses penyidikan hanya 6 yang sempat di BAP. Makanya kita kemarin coba hadirkan ada satu. Tapi masih banyak lagi saksi kita, sekitar 6 sampai 10 orang lagi di luar itu. 6 sampai 10 orang di luar lagi itu. Di luar yang sudah ada 6 ini, yang sudah kita persiapkan ini ada 6 sampai 10 orang. Tapi masih ada beberapa lagi yang memang mau menjadi saksi.
bahkan menawarkan diri juga menjadi saksi gitu. Ya kita sudah siapkan itu. Oke, kalau kita melihat kasus ini terus bergulir, sudah masuk babak baru untuk meringankan, seberapa kuat saksi yang Anda akan hadirkan untuk paling tidak melepaskan Ahok dari jeratan kasus ini? Ya kita siapkan saksi selain saksi fakta juga ahli-ahli kita siapkan ya. Jadi untuk menguatkan ini. Nah saksi fakta termasuk yang kejadian di Pulau Seribu, termasuk juga yang 2007 untuk melihat bersama-sama seperti apa sih sebenarnya Al-Maida ini di mata Pak Ahok sendiri. Nah, kenapa sampai dia tercetus itu? Itu bukan karena tujuannya untuk menghina atau menodai, tidak begitu. Tetapi kita lihat konteksnya, dia mengajak untuk program itu. Oke, Ya, Mbak Vina, ini pertanyaan terakhir saya, sidang ke-14 akan berlangsung Selasa besok, ada berapa saksi yang akan dihadirkan nanti? kita rencananya ada 4 saksi. Ya, itu yang akan kita bahas hari Senin dan Senin malam baru kita bisa tahu berapa yang benar-benar kita siapkan. Tapi kita siapkan sekarang ada 4. Saya mau bertanya, ini pertanyaan terakhir saya untuk Pak Eko. Pak Eko, ketika kita flashback ke 2007, ketika Basuki Cahayapurnama tersandung kasus ini di 2016, katakanlah seperti itu. Pernah tidak Ahok cerita bahwa ketika ia menjabarkan ini di depan masyarakat saat itu di Kepulauan Seribu, ia mengingat kasus di 2007 lalu, ia terflashback di Al-Maidah 51 di 2007 lalu yang pernah menjegal dirinya? Mungkin ya, karena konteks saat itu kan supaya ibu-ibu itu ikut program ini loh, ikut program, jangan nggak ikut sayang program ini. Jangan ibu-ibu itu sampai nggak mau ya sayang gitu, pokoknya apa ya, dibujuk dengan ayat-ayat yang oleh memakai itu. Jadi jangan sampai apa ya, tidak mau mengikuti program yang sudah bagus ini karena terbujuk oleh itu politisi yang punya kepentingan lain gitu. Oke, jadi mau tidak mau tidak bisa dilepaskan Al-Maidah 51 itu sempat mengganggu Anda dan juga Ahok di 2007 lalu, katakanlah seperti itu. Ini mungkin menjadi salah satu memori yang masih teringat bagi Basuki Cahayapurnama. Pak Eko, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Apa masukan Anda sebagai seorang kawan, sebagai seorang sahabat, katakanlah ketika sahabat Anda saat ini sedang terganjal kasus yang sama ketika di 2007 lalu pernah menghambat dirinya? Mungkin ya Pak Basuki, Ahok ya perlu mungkin minta maaf sekali lagi ya, minta maaf ini bukan maksud Pak beliau ya untuk menodai, menista itu sama sekali tidak ada gitu. Dan itu kan sudah pernah dilakukan kan, Pak Basuki minta maaf. Jadi ya saya rasa permintaan maaf yang tulus ini harusnya diterima oleh kita semua. Meskipun Anda yakin ini totally bukan soal dugaan penodaan agama, tapi murni soal politik Pilkada murni Jakarta. Soal politik ini, murni soal politik. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Eko Cahyono, mantan cawagup Ahok di Pilkada Bangka Belitung tahun 2007 lalu. Ada juga Josephina Sukur, tim kuasa hukum dari Ahok. Terima kasih.